sebagai putra dari seorang pahlawan nasional merasa mengemban beban yang berat nggak sih Pak? Kita tahu bagaimana kepahlawanannya Bung Tomo. Ya terus terang aja, saya kadang-kadang nggak enak juga Mas. Dibilang anaknya pahlawan nasional itu rasanya berat sekali Mas. Dia ngomong sama anak-anaknya lah, terutama saya, Bang, kamu itu jangan merasa berjasa. Bapakmu aja nggak merasa berjasa. Bapak kamu itu berjuang bersama teman-temannya yang lain, orang-orang kampung Surabaya, wong kampung Surabaya. Jadi kemerdekaan itu kan bukan hanya untuk saya sendiri, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Belum meninggal, Bapak kan selalu bilang gini, kalau nanti saya sudah meninggal, saya jangan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan ya. Bapak ngomong gitu, Mas. Jadi kita memperingati Hari Pahlawan itu sebetulnya yang kita peringati itu adalah jasa-jasa mereka, jasa-jasa para pejuang yang terutama yang gugur ya, gugur tanpa tanpa ada nama. Itu di Taman Makam Pahlawan Ngagel itu ada makam pahlawan yang tidak ada namanya. Ya, cuma ada topi baja dan sebagainya. Oh Di banyak Pak tahun ya? ya nggak ada, jadi banyak. Jadi mereka gugur tanpa diketahui siapa keluarganya, siapa bapak ibunya, siapa pamannya, siapa anaknya. Power Breakfast. Selamat pagi pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Beri Hamzah. Kita ketemu lagi dalam program Power Breakfast spesial edisi memperingati Hari Pahlawan Nasional. Nah, kita hari ini atau pagi ini akan berbincang dengan sosok yang tidak hanya dikenal sebagai seorang akademisi dan juga aktivis ya, namun juga merupakan putra dari salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yaitu pahlawan nasional Bung Tomo. Nah, narasumber kami pagi ini juga sebagai Ketua Yayasan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, yang juga pendiri Lembaga Pengkajian Sosial Politik dan Ketahanan Nasional LPS PKN. Langsung saja saya sapa narasumber kami untuk kita belajar ya sama-sama tentang makna perjuangan di masa kini, terutama nilai kepahlawanan serta semangat nasionalisme bagi generasi muda. Siapa lagi? Kalau bukan Pak Bambang Sulistomo yang kebetulan juga ternyata pendengar setianya Asinta nih. Saya sering juga interaksi dengan Pak Bambang ya. Ketika Pak Bambang itu menanggapi sebuah topik yang Iya, menarik, Pak Bambang sering banget telepon nih. Pak Bambang, selamat iya. pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi teman-teman semuanya. Radio Cinta, hostnya Mas, siapa namanya tadi Mas apa? Dengan Berry Pak, Mas masa Berry. lupa? Saya ingetnya Harry sih. Gimana Mas Berry? Oke. Pak Bambang Saya ini senang ya, banget Pak, karena ya biasanya kan Pak Bambang sering kali kita wawancara, iya, iya, ditambah lagi sering juga dengerin Asinta, terus iya, sering interaksi. Tapi sekarang iya, khusus di iya, Power Breakfast pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol tadi ya iya, tentang makna dari Hari Pahlawan. Tapi saya iya. pengen tahu dulu Pak, karena hari ini adalah Hari Pahlawan, ada rutinitas khusus nggak sih Pak yang biasanya dilakukan sebelum nanti mungkin akan ikut upacara Pak ya? Iya. Ya begini, terima kasih teman-teman Radio Cinta. Memang saya selama ini suka kasih-kasih komentar lah. Ya, saya kadang-kadang saya bangga bisa kasih komentar karena itu kan didengar banyak orang. Terus waktu waktu COVID, ingat nggak zaman COVID? Saya hampir seminggu 2-3 kali diinterview teman-teman ya untuk bicara soal COVID. Ya, jadi saya memberikan pendapat karena waktu itu saya dikenal sebagai orang yang bekerja di Kementerian Kesehatan kan. Jadi Betul. jadi saya merasa wah mantap nih. Tapi tambah lama omongan saya hampir standar lah. Jadi akhirnya ya sudah ganti nama yang lain gitu kan. Hmm. Jadi begini, Hari Pahlawan ya sekarang saya berada di Tugu Pahlawan Surabaya untuk mengikuti acara peringatan Hari Pahlawan. Nah, pagi ini sudah banyak sekali teman-teman kumpul, masyarakat kumpul, dan para pejabat semua juga pada kumpul. Jadi kita memperingati Hari Pahlawan itu sebetulnya yang kita peringati itu adalah jasa-jasa mereka, jasa-jasa para pejuang yang terutama yang gugur ya, Hmm. terutama yang gugur. Sebab saya melihat banyak sekali para pejuang yang gugur tanpa tanpa ada nama. Itu di Taman Makam Pahlawan Ngagel itu ada makam pahlawan yang tidak ada namanya. Ya, cuma ada topi baja dan sebagainya. Oh Di banyak Pak tahun ya? ya nggak ada, jadi banyak. Jadi mereka gugur tanpa diketahui siapa keluarganya, siapa bapak ibunya, siapa pamannya, siapa anaknya. Jadi itu yang harus kita peringati bersama bahwa nilai kepahlawanan itu adalah nilai yang di mana masyarakat itu berjuang bersama-sama
tidak memikirkan apa-apa, tidak minta apa-apa. Mereka berjuang dengan ikhlas. Nah, soal-soal inilah yang harus kita bangun bersama agar supaya nilai-nilai kepahlawanan itu tetap menjiwai semangat kita untuk memperbaiki keadaan negara kita. Itu yang paling penting, Mas. Ya, gitu. Ya. Oke, Nah, Pak, biasanya kalau di Hari Pahlawan ya, kan ya, upacaranya akan dilakukan di Surabaya. Nah, ya. sebelum upacara itu akan ada kegiatan apa, Pak, biasanya, Pak? Ya biasanya ya sarasehan, kemudian Hmm. ada ada pawai bersama dengan baju perjuangan dan sebagainya. Tapi yang penting adalah peringatan-peringatan yang ada di setiap tempat-tempat ibadah ya, terutama masjid-masjid. Ya, mereka mengadakan acara peringatan bersama, haul lah begitu kan, sehingga mereka bisa mengenang perjuangan para pahlawan masih yang sudah tidak ada itu. Itu yang paling penting. Jadi memperingati yang diperingati itu adalah semangat spiritualnya, Mas. Semangat spiritual, bukan bukan fisik bahwa bahwa sekarang belum ada bangunan-bangunan itu, bukan. Yang kita peringati adalah semangat spiritualnya itu yang diperingati bersama-sama oleh masyarakat Surabaya. Nah, itu yang buat saya kenapa saya harus selalu uh, kepengen ikut ke Surabaya karena peringatan seperti itu, Mas. Ya, Ya, walaupun domisili ya. di Jakarta, Pak ya. Ya betul ya, terima kasih. Dan saya merasa bahwa dengan memperingati itu saya merasa bahwa ya saya jadi ingat keluarga kita semuanya. Hmm. Keluarga kita itu artinya para pejuang yang saya tidak kenal sekalipun, yang gugur bersama anak-anak mereka dan anak-anak cucu mereka kan juga saya kira seumur saya juga sekarang ini kan. Ya. Sekarang anak-anak mereka juga seumur saya dan barangkali mereka juga sedang sedang mendengarkan Radio El Sinta bersama-sama dan mereka Hmm. juga barangkali mereka juga berpikir bagaimana kita memperbaiki keadaan agar supaya cita para pahlawan itu kesampaian gitu loh, Mas. Saya kira itu yang paling penting, Mas. Hmm. Nah, Pak, Ya, ini artinya berarti di undangan upacara ini ya. bukan hanya keluarganya Bung Tomo dong, Pak ya? Tapi Iya, ada keluarga-keluarga dari pahlawan-pahlawan yang lain ya, Pak? iya, terutama keluarga pahlawan nasional yang berasal dari Jawa Timur. Ya, Hmm. itu banyak sekali ya, keluarga Hmm. pahlawan yang berasal dari Jawa Timur itu ada sekitar 7 atau 8 pahlawan nasional dan itu biasanya setelah acara peringatan yang di lapangan itu dengan upacara yang khidmat itu kita kemudian bertemu untuk silaturahim dengan para pahlawan dan keluarga-keluarganya gubernur, wakil Hmm. gubernur dan kemudian pimpinan-pimpinan daerah, Kapolda misalnya atau Pangdam dan sebagainya gitu, Mas. Iya. Ya, Setiap kali hari pahlawan, Pak, dirayakan atau diperingati begitu ya. ya. Ada kesan apa, Pak, yang biasanya selalu diingat atau ada momen-momen paling berkesan, Pak, yang selalu terlintas dikenang oleh Pak Bambang, terutama mungkin mengenang sosok almarhum ayahanda, Pak, Bung Tomo. Kami yang muda-muda mungkin kalau bukan keluarga ya, Ya. menyebutnya pasti Bung Tomo gitu, Pak. Iya, iya, begini. Bapak saya itu selalu mengatakan demikian, ya. Dia ngomong sama anak-anaknya lah, terutama saya, Bang, kamu itu jangan merasa berjasa. Bapakmu aja nggak merasa berjasa. Mereka ngomong, bapak saya ngomong gitu. Mhm. Bapakmu aja tidak merasa berjasa, apalagi kamu. eh, Bapak kamu tuh berjuang bersama teman-temannya yang lain, bukan sendirian. Bapakmu tuh bukan berjuang sendirian, tapi berjuang bersama teman-teman dia yang lain, yang orang-orang kampung Surabaya. Wong kampung Surabaya, dia ngomong gitu kan. Jadi mereka itu berjuang bersama saya untuk kemerdekaan ini. Jadi kemerdekaan itu kan bukan hanya untuk saya sendiri, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk rakyat seluruh rakyat Indonesia. Dia bilang ngomong gitu. Jadi berjuang itu untuk seluruh bangsa Indonesia. Jadi kalau perjuangan itu belum sampai pada tujuannya, ya kamu sebagai anaknya Bapak, kamu harus mencoba memperjuangkan agar supaya tujuan-tujuan perjuangan itu sampai. Itu yang Bapak selalu mengatakan demikian. Dan Bapak itu kan waktu waktu sudah sejak belum meninggal, Bapak kan selalu bilang gini, kalau nanti saya sudah meninggal, saya jangan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan ya. Bapak ngomong gitu, Mas. Ya karena Bapak tidak merasa bahwa dia itu orang biasa lah. Jadi Mhm. dimakamkan bersama rakyat biasa, Bapak begitu, Mas. Mhm. Ya. Mm. Pak, kalau Bung Tomo itu putra-putrinya ada berapa sih, Pak? Ada 4. Jadi laki yang pertama, yang kedua, yang pertama perempuan, yang Mhm. kedua laki, yang ketiga keempat perempuan-perempuan. Jadi Nah, saya,
Jadi saya laki sendirian. Iya. Oh, di antara putra-putrinya yang mungkin bekerja ya dalam artian berjuang tapi dengan cara yang berbeda seperti tidak seperti Bung Tomo ada Pak? Ya, ya, sebagian semua kita ini berjuang. Seringkali orang bilang kita ini berjuang untuk masyarakat banyak lah. Mm, Tidak hitung-hitungan apa dan sebagainya. Tidak memperhitungkan apa. Jadi kakak saya, adik-adik saya itu berjuang apa adanya, membantu siapapun yang dibutuhkan, membantu siapapun yang ingin dibantu. Rata-rata kakak dan adik saya itu begitu, Mas. mm. Ya, ya mudah-mudahan saya diberikan keselamatan dan kekuatan gitu. Amin. Ya, ya, Mudah-mudahan. ya, ya, Artinya ya. ada nilai-nilai yang kemudian apa yang dilakukan oleh Bung Tomo itu diresapi oleh putra-putrinya dan kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari begitu Pak ya? Iya, tapi ya terus terang saja, Bapak selalu bilang kamu nggak usah niru-niru bapakmu. Ya, bapakmu itu sudah seperti ini gitu. Hmm. Kalau kamu ingin mencari karir kamu, carilah karir kamu. Makanya itu Mas, kakak saya dan semua adik saya semua sekolah ya, disekolahkan oleh bapak saya dan ibu, terutama ibu saya. Ya. Ibu saya itu sampai jadi tukang jahit ya, sampai menjahit seragam sendiri, Hmm. kemudian mencari uang sekolah, kemudian kita kita naik bis, naik angkutan umum untuk bisa sekolah. Jadi bapak dan ibu itu kepengen saya menyelesaikan sekolahnya. Nah itu yang dia bilang katanya itu bekal kamu, itu yang saya berikan buat kamu sebagai bekal. Nah bapak dan ibu selalu ngomong gitu. Hmm. Jadi kita ke sekolah itu pakai seragam yang kita jahit sendiri. Saya kan Oh. sekolah di perguruan tinggi ini mas. Ya. Perguruan tinggi ini itu kan perguruan yang tempatnya orang gedongan lah, anak-anaknya Bung Karno di sana semuanya, Ya. anak-anak pejabat-pejabat semuanya. Jadi kalau saya datang itu saya pakai celana itu ditanya sama teman saya, Bang, kamu pakai celana dari mana? Jahitannya siapa? Oh ini saya beli waktu di Malang. Padahal itu dijahit sama ibu saya. Jadi kantongnya nggak ada, terus nggak ada resletingnya, cuma ada karet dipakai karet aja. Jadi itu Ya. ya dan kerahnya juga begitu, kerahnya juga asal nyambungannya ke kerah gitu. Jadi Hmm. kita sudah diajari ya karena bapak dan ibu itu selalu hidup apa adanya gitu mas. Ya jadi saya merasa ya itulah bapak dan ibu saya gitu. Ya. Pak, Ya. sebagai anak atau putra dari seorang pahlawan nasional, terkadang suka merasa mengemban beban yang berat nggak sih Pak? Karena kan mau tidak mau ketika orang tua misalnya punya nama baik begitu ya, apalagi sebagai pahlawan nasional, dikenal oleh publik. Kita tahu bagaimana kepahlawanannya Bung Tomo, baik yang mengenal secara langsung ya, atau mungkin saya, generasi saya ataupun para Iya. pendengar mengenalnya melalui buku, kisah-kisah heroik bersejarah. Tapi Iya. sebagai putranya merasa terbebani nggak Pak? Karena kan Iya. kita harus menjaga nama baik begitu ya. Misalnya pasti akan selalu dibanding-banding, ah dulu Bung Tomo tidak seperti ini, kok putranya seperti ini begitu misalnya. Gimana tuh Pak? Iya, mau nggak mau memang ada ada kita terasa seperti itu, mau tidak Hmm. mau. Ya Hmm. misalnya pada saat Bapak diundang masyarakat kampungan, bukan kampungan lah, di pinggir-pinggir kota gitu untuk Iya. ngurusin kasus pertanah mereka, ngurusi kasus-kasus perburuan mereka. Bapak kan selalu ngajak kita. Dan dengan demikian Bapak ngajari kita bahwa kamu tuh hidup harus bisa nolong orang banyak gitu. Nah, itu jadi berkesan buat kita gitu loh. Kita Hmm. semua berkesan. Jadi oleh sebab itu kita kalau ngelihat ada orang susah ya kita tergerak secara langsung. Ini orang susah harus kita bantu dan sebagainya. Nah, itu soal perburuan, soal pertanahan itu yang melekat di hati kita Mas. Jadi memang mau nggak mau ya itu mungkin nggak diajarin tapi bapak ngajak sih jadi kita merasa ya itulah kita harus kerjakan meskipun kita sibuk kuliah meskipun kita sibuk macam-macam ya kita harus kerjakan itu mas dan terus terang aja saya berterima kasih sama masyarakat ya yang mengerti soal ini ya terus terang aja saya kadang-kadang nggak enak juga mas dibilang anaknya pahlawan nasional itu rasanya berat sekali mas ya gitu ya. Tapi kalau di lingkungan misalnya dulu waktu sekolah atau pertemanan gitu Pak ya, sampai Mm-mm. sekarang itu banyak nggak sih Pak yang tahu kalau memang Pak Bambang atau kakak dan adik ya, wah ini anaknya pahlawan nasional Bung Tomo. Mereka akhirnya jadi segan, kemudian atau ada yang mungkin akhirnya menjaga jarak. Aduh, ini
saya mau ngedeketin keluarganya pahlawan kayaknya gimana-gimana nih gitu Pak. Ada nggak sih Pak yang kayak gitu Pak? eh Ya mungkin mungkin saya tidak bisa hitung ya, tapi Hmm. kecil sekali lah Oke. karena kita bergaul itu tidak hitung-hitungan sih ya. Hmm. Jadi kalau teman-teman saya misalnya saya pernah ditantang duel gitu kan, ya duel aja gitu, nggak pernah bilang bahwa gua anak pejuang awas lu, nggak ada. Duel aja gitu waktu waktu zaman saya masih di SMP misalnya kan. Ya. Dan juga pada saat kita ketemu teman-teman bergaul ya biasa-biasa aja, dan dan mereka juga tahu barangkali, tapi mereka kan juga juga eh, juga tidak akan bilang ini anak kayak ini loh, nggak ada gitu buat kita. Dan kita semua rasanya wajar-wajar aja lah, karena saya pun tidak mengangkat-angkat diri gitu loh. Buat apa Hmm. ngangkat diri, wong itu kerjaan bapak bukan kerjaan saya, kalau saya gitu gitu gitu. Tetap membedakan ya bagaimana Iya, porsinya orang tua dengan iya, segala pencapaiannya sebagai iya, seorang anak atau putra juga iya. punya garis tangan ataupun takdir sendiri gitu ya Pak ya. Iya, memang ya kita bersyukurlah bahwa sampai sekarang saya masih bisa hidup dan menghidupi keluarga. Ya kita bersyukurlah ya, artinya bahwa bapak dan ibu saya juga dikenal sebagai orang baik, dan bapak dan ibu saya sekarang punya makam yang cukup baik Mas, di Ngagel Hmm. itu ya. Jadi bapak itu dimakamkan di Ngagel pada saat dia pulang dari ibadah haji itu kan, meninggal Ya. wafat kan. Terus ibu saya juga setelah umur 91 itu tahun 90 berapa itu juga dimakamkan di sebelahnya bapak di Ngagel. Jadi Hmm. mereka berdua dimakamkan di makam Ngagel berdampingan. Jadi saya merasa bersyukur banyak teman-teman yang membantu untuk pemakaman itu. Jadi kita kita sama sekali tidak memberikan apa-apa, tapi teman-teman tuh membantu untuk bikin makamnya. Mas, itu buat saya Oh. sesuatu yang sangat sangat membanggakan dan mengharukan. Untuk makam saja teman-teman saya mau bantu untuk bikin Hmm. makam itu gitu Mas. Ya buat saya satu penghargaan yang luar biasa Mas. Saya merasa bersyukur aja. Ya. Nah Pak, karena hari ini adalah momen peringatan Hari Pahlawan ya, Ya, kisah heroik di mana Bung Tomo ketika itu, tapi di satu sisi tahun ini juga setiap tahun ya biasanya ya ya, tiap pemerintah tiap tahun. tiap tahun pemerintah selalu mengajukan nama-nama ataupun tokoh-tokoh di Iya, Indonesia untuk menerima gelar pahlawan nasional seperti iya, Bung Tomo. Tahun iya, ini ada iya, 49 nama Pak, iya, iya, termasuk salah satunya adalah mantan Presiden Soeharto atau Presiden kedua Republik Indonesia ya Presiden Soeharto. Bagaimana Pak pandangan pribadi Pak Bambang atas apa ya nama-nama yang muncul atau pemberian gelar pahlawan nasional ini begitu? iya. Begini, di Kementerian Sosial itu ada tim penilai. Mm-mm. Tim penilai untuk menilai apakah seseorang itu bisa dicalonkan sebagai pahlawan nasional atau tidak. Kemudian ada tim penilai juga di Sekretariat Negara, dipimpin oleh Sekretariat Militer Presiden lah itu ya. Jadi Ya, artinya ada tim penilai terdiri dari orang yang punya pengalaman sejarah, punya hitung-hitungan tentang masa lampau dan sebagainya ya. Jadi kalau saya lihat Pak Harto ya, pada saat beliau sakit itu loh ya, saya juga terharu lihat Pak Harto sakit, kemudian dirawat berapa lama dan sebagainya, ya. Tetapi juga Pak Harto juga punya pengalaman pada saat Pak Harto memerintah, dan saya kan juga pernah masuk ke rangkeng Mas. Saya masuk masuk ke rangkeng 2 tahun tanpa diadili zaman Pak Harto. Malah lucu, pada saat saya ditahan, Pak Harto itu sama Menhannya siapa namanya, yang orang Batak itu, aduh siapa ya, itu ngundang bapak Mas, yang cerita ini ibu ya. ngundang bapak ke Cendana. Terus ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus Pak Harto nanya gini sama bapak, Bung Tomo itu anaknya ditahan ya? Iya, ditahan karena aksi-aksi demo ya. Iya. Terus bagaimana pendapat teman-teman, ya nggak masalah karena dia udah besar gitu kan. Terus ngomong-ngomong, terus Pak Harto bilang apa, ya sudah, biarkan saja. Kirain malah mau dikeluarin, Pak. Iya, ya sudah, biarkan saja gitu. Ya, ya udah, terus akhirnya, nah itu pengalaman itu ibu yang cerita ya. Nah jadi saya melihat Pak Harto itu ada plus minusnya lah ya Mas ya.
plus minusnya, dan plus minusnya itu ya harus dihitung secara cermat lah ya. Tapi kalau misalnya harus diberikan gelar pahlawan nasional, ya itu harus benar-benar argumentasinya yang cukup bijaksana gitu kan. Ya, sehingga tidak memancing pro dan kontra, sebab banyak juga yang merasa bahwa Pak Harto juga punya punya kebijakan yang bermacam-macam Ya, negatifnya gitu kan. ya. Nah ini harus harus dibicarakan bersama lah ya. Jadi artinya jangan jangan tertutup, soalnya kalau tertutup malah jadi mancing itu. Nah, saya kira saya kira itu pertimbangan yang saya bisa berikan pada Pak Harto. Pada saat Pak Harto sakit juga saya ke Cendana kok waktu hari apa itu ya. Saya juga ya artinya saya ngelihat Pak Harto sebagai figur yang sudah tidak punya kekuasaan itu ya Mm. kembali jadi orang biasa gitu loh Mas. Iya, Ya iya, iya. sebagai orang biasa. Ya sama saja pada waktu Pak Habibie tidak berkuasa, sama aja dengan orang biasa gitu Mas. Mm. Ya. Oke. Pak, untuk pemberian gelar pahlawan nasional ini, apakah seorang tokoh itu baiknya dalam tanda kutip eh, punya standar apa sih Pak? Artinya apa yang harus diperbuat oleh si tokoh ini misalnya? Ini secara umum Ya, atau oke. general saja Ya. ya. Saya Dari kira perspektif ya. Pak Bambang Oke. Sulistomo sebagai putra dari pahlawan nasional, Bung Tomo. Ya, yang pertama di itu adalah nilai kepahlawanan Hmm, yang secara umum dulu lah. ya, Nilai kepahlawanan, misalnya pengorbanan tanpa pamrih, ikhlas, berani bicara, menegakkan keadilan. Jadi nilai-nilai kepahlawanan yang umum. Yang kedua, seseorang itu harus dinilai dari situ, ya. Pengabdian, dinilai apa pengabdiannya gitu, ya. Nah, kalau tidak bertentangan dengan nilai kepahlawanan, tidak masalah. Tapi kalau bertentangan, harus dicarikan argumentasinya, ya. Kan hmm, bisa saja zaman tahun 45 itu kan, kita kan perang menghadapi sekutu kan. Kan ya, itu kan saling saling bunuh, ya. Saling bunuh kan, ya kita membunuh Belanda, Inggris itu kita disebut pahlawan karena kita membunuh mereka. hmm, Tapi hmm. kalau sesuatu itu berjalan pada saat yang yang lain misalnya, apakah membunuh itu juga jasa gitu. Nah, itu harus Iya, dibicarakan secara terbuka, Mas. Nah ini saya kira bangsa ini bisa terbuka lah bicara itu kan. Sebab buat saya eh, kehidupan bersama itu harus dicari solusinya agar supaya bangsa ini tidak ragu-ragu menegakkan keadilan gitu Mas, tidak ragu-ragu menegakkan hukum, sebab negara kita negara hukum itu Mas ya. Jadi seseorang diukur dari pahlawan atau tidak itu juga diukur daripada berani tidak dia menegakkan hukum dan keadilan, itu loh Mas. Ya, iya. ya, Artinya seorang pahlawan pun begitu ya, terutama yang ya, diberi gelar pahlawan ya, nasional misalnya, ya. bukan berarti orang ini memiliki kekurangan, tidak memiliki kekurangan dong Pak, kalau begitu. Iya, 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 ya, harus harus terbuka kekurangannya apa. Hmm. Ya, yang saya bilang membunuh Belanda itu kita malah disebut pahlawan. Iya, tapi kalau POV-nya Belanda kan kita bukan disebut sebagai Nah, pahlawan gitu nah kan. makanya itu Hmm. jadi harus 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 ditekankan plus minusnya apa gitu loh, Iya, dan itu harus terbuka ya, terbuka. Jadi ya ya orang harus bisa menerima keterbukaan itulah ya. Jadi nggak usah sungkan-sungkan, plus minusnya harus kita bicarakan secara terbuka, nggak usah sungkan-sungkan. iya. Toh 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 kehidupan ini juga kehidupan yang harus kita ketahui bersama, bukan secara ngumpet-ngumpet kan Mas, ya gitu loh ya. Tapi Ya, gini Pak, ya. sebenarnya makna gelar pahlawan nasional di masa sekarang itu apa sih Pak? Ini sekedar simbol penghargaan saja atau sebetulnya masih ada makna yang lebih dalam ya, terutama untuk generasi sekarang gitu Pak? Saya kira ukurannya pengabdian aja lah Mas, ya pengabdian ya. Saya kira pengabdian. Kalau dulu itu pahlawan itu disebut sebagai orang yang mengabdi melebihi batas kemampuan dia gitu loh. Hmm, Mengabdi melebihi batas kemampuan dia. Ya kalau kemampuan dia misalnya hanya bisa ngangkat beras 100 kilo, dia bisa ngangkat 200 kilo. Nah, mengabdi itu melebihi batas kemampuan dia. hmm, Nah, jadi pahlawan itu adalah orang yang mengabdi bersama. Nah, yang kedua adalah pengabdian itu memang harus didasarkan pada eh, perjuangkan menegakkan
keadilan, menegakkan kemanusiaan, menegakkan hukum, menegakkan ya seperti ada dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu, Mas. Ya, Mm-mm. semuanya harus ada, harus berketuhanan gitu kan. Nah, itu harus disebut sebab konstitusi kita kan mengatakan bahwa pembukaan Undang-Undang 45 itu adalah dasar daripada kehidupan kita bersama. Nah, Ya. pakai dasar itu aja lah, saya kira gitu. Jadi kalau orang mau disebut pahlawan, lihat dulu apakah dia berketuhanan atau berkemanusiaan atau enggak. Dilihat dari situ dulu. Ya, kemudian dari pengabdiannya lah. Sebab kalau pengabdiannya aja tidak bisa disebut sebagai orang yang punya kelebihan, buat Mm. apa gitu loh, Mas. Ya. Pak, kira-kira nih Pak, Mm, kalau misalnya Bung Tomo saat ini masih hidup di hari ini ya, kalau mm, menurut Pak Bambang, pesan apa sih Pak yang mungkin ingin disampaikan oleh Bung Tomo kepada bangsa Indonesia di momen Hari Pahlawan ini, Pak? Apalagi melihat situasi kondisi Indonesia sekarang gitu misalnya, Iya, Pak iya, Bambang. ya, ya. Saya kira dia akan bilang bahwa jangan hianati cita-cita para pahlawan yang telah tiada. Jangan hianati cita-cita para pahlawan yang telah tiada. Sebab para pahlawan itu kan berkorban, berkorban lahir batin, tidak memikirkan nyawa, tidak minta apa-apa, Hmm. berkorban secara ikhlas. Nah, tolong ingat pengorbanan mereka gitu loh, ya. Jangan kemudian kita hanya memikirkan diri sendiri, udah nggak jauh dari keikhlasan gitu ya. Eh, mem- Kemudian mereka justru menggarong kekayaan negara itu jauh daripada nilai-nilai apa keadilan misalnya. Jadi hal-hal seperti ini harus harus diutarakan sebab bapak saya kira kalau dia masih hidup mungkin dia Hmm. ngomong lebih keras dari saya jangan-jangan Ah. karena bapak saya ini orangnya dari dulu wong Surabaya cak wong Surabaya iku lek api kono api lek elek kono elek lek api didukung lek elek gak didukung jadi bapak saya wong Surabaya seperti itu makanya Apa itu adanya berarti ya. iya, makanya itu Mas, waktu bapak saya masih hidup ya, teman-teman bapak saya itu kan kan juga ada yang berpolitik kan. Nah, seringkali teman-teman bapak saya itu ya mungkin tidak tidak sadar bahwa bapak saya punya prinsip seperti itu. Hmm. Terus terang, terbuka dan bicara apa adanya. Yang bagus dibilang bagus, yang makanya itu banyak juga teman-teman bapak yang berpolitik tidak bisa menerima tidak bisa menerima langkah-langkah politik Bapak. Pendapatnya, pendapat Iya, dari Bung iya, Tomo ya. ya karena itu sebabnya. Oh, Bung Tomo kok gak ngerti-ngerti sih, wah gitu. Karena teman-temannya nggak mau tahu bahwa dia itu kalau jelek ya dibilang jelek gitu. Ya, nah itu pernah saya baca dalam buku-buku Bung Tomo saat di DPR itu kan. Hmm. Ya, ada kumpulan tulisan-tulisannya Bung Tomo apa pendapat-pendapatnya ini kalau jelek tapi kalau dibilang bagus ya bagus. Makanya itu dia banyak beda pendapat dengan para pemimpin-pemimpin lainnya. Meskipun pada saat ketemu pribadi ya teman baik gitu. Tapi kalau udah bicara soal prinsip kenegaraan dia bicara Hmm. seperti itu, Mas. Itu beda Bapak lagi ya. saya. Hmm. Itu Mas itu yang itu ya. Pak, Pak Bambang ini kan juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Universitas 17 Agustus Iya, Jakarta, Pak ya. iya. Kalau kita tarik begini, Pak, seberapa penting sebetulnya pendidikan saat ini, terutama dalam menanamkan nilai-nilai perjuangan, Pak, dan juga nasionalisme ke Ya, generasi muda, Pak Bambang? ya sangat penting sekali. Seringkali begini, Mas. Saya seringkali kalau ngomong di depan teman-teman saya, para pengurus perguruan tinggi itu, saya katakan Hmm. bahwa kita jangan hanya asik-asik hitung-hitungan ngajar-ngajar ilmu-ilmu pengetahuan saja. Saya bilang gitu. Jangan asik-asik apa ngajar secara lahiriah saja. Tapi ajarkanlah mereka sesuatu yang sifatnya batiniah. Bahwa kita punya ilmu ini harus diamalkan. Demi apa? Demi kebaikan kita bersama, bukan bukan demi masing-masing anak didik, bukan demi keluarganya, tapi demi kebaikan bersama. Sebab tanpa memperjuangkan kebaikan bersama, ini negara nggak bakal selesai. Saya bilang gitu. Jadi eh, aspek spiritual itu yang saya selalu katakan bahwa mengajar itu jangan hanya aspek fisik aja. Misalnya Hmm. gini, Mas. Coba hitung sekarang berapa jumlah mahasiswa yang lulus ya. Coba hitung berapa jumlah mahasiswa yang dapat pekerjaan dan berapa yang nganggur.
coba hitung berapa penghasilan nikel kita, kan semuanya fisik gitu kan. Iya, Nah betul. kalau semua fisik, hitungannya semua fisik, akhirnya orang akan hanya ngitung berapa yang gue dapat gitu, berapa yang bisa kita simpen. Akhirnya hitungannya hanya fisik, tidak menghitung kepentingan bersama gitu. Tidak Kepentingan meng- masyarakat luas gitu ya. iya betul, tidak Cuma menghitung mementingkan pribadi, apa sih yang saya dapat gitu ya, betul Pak? pribadi dan golongannya aja. Makanya Mm. saya bilang, kalau emang kita ngajar itu coba tolong dibekali dengan pemahaman spiritual bangsa ini gitu loh Mas. Ya pemahaman tentang apa peradaban kita, pemahaman tentang kebudayaan kita gitu. Jangan bilang bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, ternyata kita ngerusak kebudayaan teman-teman kita sendiri gitu kan, repot. Gitu Mas ya. Iya, Iya. iya, Nah, selain tadi ya di awal saya sampaikan iya, sebagai Ketua Yayasan Universitas 17 Agustus iya, 1945 Jakarta, iya, Pak Bambang ini juga mendirikan Lembaga Pengkajian Sosial Politik dan Ketahanan Nasional. iya, Mungkin boleh diceritain juga nih Pak Bambang, apa sih yang jadi latar belakang Pak berdirinya lembaga ini Pak? iya. Dan fokus dari kegiatannya apa sih Pak? Iya, begini. Ini saya dirikan pada saat saya masih baru lulus dari perguruan tinggi. Karena Mm. background saya kan emang ilmu politik, Mas. Ya, Background saya ilmu politik, jadi saya tapi belajar ilmu. masuk di Kementerian Kesehatan Pak ya waktu itu ya, Pak ya. Iya, diterjunkan. Ya, ya, jadi ilmu politik. Pada saat dimasukkan ke Kementerian Kesehatan juga jabatan saya staf khusus bidang bidang kajian kebijakan Mm. kesehatan. Jabatan Oh, saya itu iya mm, kebijakan kesehatan. Jadi kemudian yang ilmu saya kedua adalah ketahanan nasional, Mas. mm, Jadi pada saat ada pembukaan jurusan pasca sarjana ketahanan nasional, saya melamar. Saya termasuk angkatan pertama, tapi yang lulusnya 10 tahun karena kemudian drop out 2 3 tahun karena oh, karena kegiatan, karena dia macam-macam. Akhirnya saya ikut lagi sehingga mm, lulus ya. Jadi saya lihat bahwa ketahanan nasional ini harus merupakan kunci dari pemeliharaan kehidupan bersama, kunci dari pemeliharaan kehidupan bersama. Karena apa? Tanpa ketahanan nasional, kita ini akan jadi bangsa yang lemah gitu loh. Dan ketahanan nasional itu kan bukan hanya ketahanan militer, bukan hanya ya, ketahanan apa orang-orang kuat, tapi ketahanan ekonomi, sosial, budaya, politik, ketahanan macam-macam lah ya. Jadi dengan demikian kita melihat bahwa kita harus memelihara ketahanan nasional agar supaya bangsa ini kuat gitu loh ya. Dan coba kita bisa bayangkan, mana mungkin kita mampu memelihara ketahanan ekonomi mm, kalau ketahanan hukum kita berantakan, ya ekonominya hancur ya, digerogotin ya, gitu ya, kan ya kan. Mana mm, mungkin kita mempertahankan ketahanan budaya kalau ketahanan pendidikan kita berantakan, nggak mungkin gitu. Jadi pendidikan juga harus bicara tentang bagaimana meningkatkan ketahanan budaya. Nah, tersambung ke sama hubungan yang lekat antara beberapa macam kehidupan bangsa ini harus didasarkan pada konsep ketahanan nasional itu Mas mm. ya. Oke, nah kalau spesifik Pak dari LPSPKN ini apa Pak peran yang Oh ya, dilakukan oleh LPSPKN Pak, terutama tadi ya dalam ya, memperkuat ketahanan bangsa khususnya misal dari aspek ideologi dan juga ya, sosial betul, politik Pak, Pak betul. Bambang. Ya jadi gini, sejak dulu Mas, Mm, saya kadang-kadang berpikir ideologi bangsa kita ini apa sih yang telah diwariskan. Saya kadang-kadang pikir gitu. Bayangkan, saya bertanya, ideologi bangsa kita ini apa yang diwariskan? Pancasila. Tunggu dulu. Sebelum Pancasila dicanangkan sebagai ideologi nasional, mm, ideologi kita apa? Kan kita juga ada waktu itu ideologi sosialisme kan, ideologi nasionalisme, ideologi keagamaan masing-masing. Sekarang saya tanya, apakah ideologi keagamaan itu mencerminkan ideologi yang satu, mencerminkan ideologi yang sama? ya, Misalnya, ya kan, ya saya sorry-sorry aja kalau melihat teman-teman saya berpolitik ini kan sampai sekarang ini dengan berbagai macam ideologi. Sekarang ideologi Islam misalnya, partai PKS misalnya, ada ya, partai PAN, ada PKB, ada partai PBB, partai macam-macam. Nah, ideologinya apa gitu loh? Apa benar mereka bersama-sama punya ideologi ideologi yang Islam?
kok ideologinya sama, kok bisa beda-beda prakteknya. Ya. Atau nasionalis misalnya ya. Nah, itu dia. Kalau Ya, ya, ya. saya singgung semuanya, Mas, bukan hanya Hmm. nasionalis. Yang Kristen pun saya singgung, yang sosialis pun saya singgung. Ya, semua saya singgung. Jadi kita tidak pernah menghasilkan ideologi yang benar karena masing-masing hanya kepentingan ideologi dipakai untuk kepentingan masing-masing golongan politik gitu loh, Mas. Itu terjadi. Hmm. Jadi ya nasionalis misalnya, kan ada PPDI. Kenapa ada PDI, PDIP, ada Partindo, ada Golkar yang Ya. nasionalis? Mana nasionalisme yang jelas untuk bangsa ini? Apa ada misalnya mereka ngomong, mari kita tegakkan nasionalisme demi kerakyatan yang berkeadilan misalnya. Nggak pernah ada saya dengar seperti itu, Mas. Nah, termasuk juga yang sosialis. Sosialis orang bilang, kan dulu kan kalau kita bicara sosialis, kita bicara soal Tan Malaka, Mas ya. Tan Ya. Malaka, kita bicara tentang musuh, DNID ya. Kenapa Tan Malaka keluar dari partai komunis? Karena dia merasa dia nggak cocok dengan ideologi kekerasan, ya. Hmm. Untuk berkuasa harus dengan kekerasan. Tan Malaka nggak mau, dia maunya ya dengan demokrasi. Jadi coba kita lihat misalnya mereka bilang gini kok, saya baca, kenapa Stalin harus bunuhin jutaan orang? Padahal untuk menegakkan ideologi komunisme itu kan komunal. Masyarakat yang komunal itu masyarakat yang bersatu. Iya. Tapi Bersama-sama ya. iya sama-sama untuk mencapai tujuan. Masa komunal saling bunuh, nah gitu Mas. Nah seperti seperti ini yang menyebabkan bahwa bangsa ini memang tidak tidak merumuskan ideologi yang benar. Hmm. Tapi Pancasila harus yang benar. Karena apa? Meskipun sekarang orang bilang Pancasila itu hanya di mulut saja, hanya di omongan-omongan saja, Pancasila itu harus diamalkan dengan benar karena Pancasila itu mencakup kelebihan semua ideologi bangsa-bangsa di dunia. Saya juga yakin kalau kita baca pembukaan UUD 45, semua ideologi di dunia itu ada di dalam Pancasila. Dan itu kalau kita amalkan benar, Mas, jangankan orang miskin, orang orang eh, nggak bisa sekolah, nggak mungkin karena mereka akan sejahtera seperti Iya. seperti yang kita harapkan, Mas. Gitu, ya. Oke. Pak Bambang dan juga Ya, pendengar kita akan lanjutkan ya, terutama ya. kita akan bahas ini saatnya kita bahas sedikit tentang bagaimana tantangan di masa sekarang. Terutama kita tahu generasi muda saat ini beda dengan generasi di zamannya dulu Bung Tomo menghadapi penjajah, Ya, perang fisik ya, face to face dengan penjajah secara ya, fisik. Sekarang itu perangnya udah macam-macam ya, Pak. ya, Ada masalah sosial, ya, misalnya judi online, narkoba, tawuran pelajar. ya. Nah, gimana nih Pak, dari pandangan Pak Bambang melihat fenomena yang terjadi sekarang ini Pak, yang dihadapi oleh kita masyarakat terutama generasi muda, ini kan bukan lagi soal perang fisik. Iya, Gimana betul. Pak Bambang? Begini Mas, kan kalau perang itu kan di mana-mana, perang itu Hmm. kan ada pasukannya. Ya, perang itu pasti ada pasukan, Iya. pasti ada pimpinan pasukan, ya, komandan-komandan, pasti ada struktur struktur pasukan, pasti ada kelengkapan-kelengkapan alutsistanya, alat-alat dan sebagainya. Ya. Tapi terus terang aja, perang sekarang ini juga harus mencerminkan adanya kepemimpinan yang kuat menghadapi perang ini, Mas. Leadership yang kuat, Leadership. ya. Hmm. Sebab leadership ini yang bisa membawa perang ini punya arah dan tujuan yang benar. Kalau nggak ada leadership, nah mana mungkin? Sebab kalau saya bicara leadership, Mas, kita harus bicara tentang kewibawaan. Kita harus bicara tentang kekuatan peradaban Hmm. leadership itu. Coba bagaimana? Gimana bisa mimpin mimpin pasukan kalau tidak berwibawa? Gimana mimpin pasukan kalau tidak dipercaya? Nah, gimana mimpin pasukan kalau kalau dia tidak punya kemampuan keberanian misalnya gitu. Hmm. Nah, ini kan sesuatu yang memang harus kita gali bersama. Keteladanan seorang pemimpin itu faktor utama dalam menghadapi perang sekarang ini, Mas. Kan Oke. ini perangnya perang macam-macam ya. Ya. Nah, ini perlu keteladanan seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang bisa memberikan arah yang benar, tidak membingungkan, gitu Mas ya. Seorang pemimpin yang tidak memikirkan kepentingan pribadi, tapi memikirkan kepentingan bersama. Seorang pemimpin yang bisa berpikir tentang bagaimana mewujudkan kesejahteraan bersama dengan adil. Nah, kalau nggak adil,
apa mungkin rakyatnya mau bersatu? Hmm. Nah, menghadapi perang sekarang ini kan rakyatnya harus bersatu. Bagaimana mungkin bersatu kalau tidak ada keadilan? Nah, faktor-faktor inilah Mas ya, keteladanan seorang pemimpin ini harus kita gali bersama. Harus kita buka bersama kalau kita memang ingin ingin menghasilkan satu leadership Hmm. yang bisa memenangkan pertarungan sekarang ini. Ini pertarungan bukan hanya main-main, Mas. Coba kita lihat aja kan pertarungan bukan hanya perang fisik. Iya. Meskipun di Rusia, Ukraina, di Gaza dan Iya, sebagainya itu eh, ya perang fisik tetap ada, iya tapi kondisi yang lebih kompleks ini yang iya sebetulnya kita hadapi ya. betul Mas, itu yang saya kira bagaimana perang-perang non fisik ini yang tingkatnya juga lebih membahayakan. Bayangin Hmm. orang orang kemudian diajak bertempur, tapi kalau dia nggak yakin bertempur, dia mungkin bisa lari. Nah lari itu kan bayangin ya nggak mungkin lah. Jadi hal-hal seperti ini Mas. Ya jadi keteladanan seorang pemimpin, kekuatan spirit, terutama saya ingat lagi nih, terutama kekuatan spiritualnya. Hmm. Bagaimana keteladanan itu bisa memberikan contoh yang benar dengan berbagai macam tadi itu. Ya, itu Oke. Mas. Ya, Pak, kalau lembaga pendidikan ataupun keluarga, bagaimana Pak? Apa yang bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan maupun keluarga ini Pak, terutama dalam membangkitkan kembali jiwa nasionalisme dan semangat juang dari kalangan-kalangan muda ini Pak? ya gini Mas. Kan kita punya Ki Hajar Dewantara Tuturi Handayani. Ya. Yang Karso bangun Karso, yang Madiun bangun Karso, yang ya apa ya saya lupa itu ya. Hmm. Tuturi Handayani ini ilmunya Ki Hajar Dewantara dari ilmu kejawen Jawa lah mas ya. Ya. Ya memberikan contoh di depan, ya memberikan apa keteladanan dan sebagainya. Nah, hal seperti ini bisa bisa kita jadikan. Tapi kan sekarang untuk menjalankan ini bagaimana agar supaya orang mau menjalankan ini, itu loh mas. Bagaimana agar supaya masyarakat mau menjalankan tuturi handayani ini? Hmm. Ya, bagaimana caranya? Ya tidak lain adalah keteladanan, Mas. Keteladanan Ki Hajar Dewantara, keteladanan para pemimpin, sehingga masyarakat mau menjalankan falsafahnya ini gitu loh. Kalau emang falsafah ini cukup, kalau ada yang lain ya silakan nggak masalah ya. 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 Tapi keteladanan para pemimpin ini harus bisa. Coba kalau misalnya nggak bisa jadi teladan, waduh saya ngeri banget. Ya, udah nggak punya keteladanan, nggak punya keberanian, nggak punya gagasan yang jelas, Hmm. kemudian nggak punya keikhlasan, nggak punya wah macam-macam itu. Jadi ini repot mas. Jadi kita harus cari pemimpin yang bukan hanya omong-omong gitu. Ya, Ya. harus bisa menunjukkan satunya kata dengan perbuatan. Ini keteladanan, Mas. Oke. Satunya kata dengan perbuatan itu keteladanan yang paling paling jitu lah. Paling jitu. Coba Anda pikir, kalau nggak ada satunya kata dengan perbuatan, orang nggak percaya. Kalau nggak percaya, mana mungkin diajak perang, Ya. Ya. mana mungkin diajak pemerintah dengan benar. Hmm. Semuanya main sendiri, semuanya semuanya jalan sendiri, Mas. Oke, Pak. Ya, ya. Ya, kalau dalam konteks kekinian, menurut Pak Bambang Sulistomo, pahlawan masa kini itu siapa, Pak? Kalau masa kini itu adalah ya Bolehlah disebut satu nama atau nggak sosok gitu usah misalnya, Pak nggak Bambang. saya hanya hanya coba kriteria bukan pada figur mas ya, pada sikap dan perilaku aja ya mas, karena itu bisa figur itu bisa dicari, bisa bisa ketemu dan bisa nggak ketemu. Hmm. Figur itu bisa kita bikin pura-pura atau beneran gitu, kita bisa bikin ya kan, dibikin pura-pura atau beneran kan itu gampang lah dalam era apa informasi sekarang ini kan. Jadi figur itu adalah figur yang bisa memberikan rasa aman, ya, memberikan bahwa ini ada unsur keadilan, Hmm. bahwa ada unsur persamaan hak, pada ada unsur perikemanusiaan yang bisa diperjuangkan bersama, yang bisa dicapai bersama, gitu mas. Perikemanusiaan, keadilan, persatuan yang bisa dicapai bersama. Kalau Hmm. itu jangan bicara soal contoh pemimpin siapapun. Ya, sekarang kita ngomong pemimpin ternyata dia mau menang sendiri, mau menasihati tapi nggak mau dinasihati. Mau nasihati tapi kalau dinasihati marah, dinasihati marah. Mau mau mengingatkan tapi kalau diingatkan marah.
Nah, nggak bisa dong. Pemimpin tuh harus mau menerima apa adanya. Oke. Keterbukaan terima kritik, keterbukaan untuk mendengarkan saran-saran orang lain, dan dialogis lah, Mas. Saya kira itu. Ya. Oke, nah pendengar Anda tinggal menilai saja ya. Tadi kriterianya sudah disebutkan oleh Pak Bambang Sulistomo. Kalau kira-kira di sekitar kita atau pemimpin nasional saat ini ada nggak yang seperti itu ya? Ya. Kalau kita berikan predikat sebagai pahlawan dan sekarang tokohnya masih hidup begitu misalnya ya. Oke. Pak Bambang sebagai penutup Pak, Ya. pesan mungkin ke generasi muda Pak, terutama di peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025 di hari ini Pak Bambang, silakan Pak. Ya, terima kasih teman-teman ADL Cinta. Ini ADL Cinta mantap juga nih menggali pikiran-pikiran orang. Jadi begini, siapapun anak muda sekarang ini harus berani mengikuti nilai-nilai kebangsaan yang telah digali oleh para pendahulu. Nilai-nilai kebangsaan apa gitu. Nilai-nilai kebangsaan itu mencakup nilai-nilai Pancasila dan sebagainya. Apakah kita berani meneruskan nilai-nilai itu apa tidak? Kalau tidak, bangsa ini nggak akan jadi bangsa. Dan nilai-nilai kebangsaan itu ada dalam hati jiwa kita masing-masing, dan ada dalam apa yang kita baca selama ini, apa yang kita dengar. Jangan sampai nilai-nilai kebangsaan itu diselewengkan lah. Jangan sampai nilai-nilai kebangsaan itu dibuat mainan. Jangan sampai nilai-nilai kebangsaan kita itu menjadi sesuatu yang tidak dihargai gitu, Mas. Jadi pertahankanlah nilai-nilai kebangsaan negeri kita ini. Dan nilai kebangsaan itu kan ada dalam pembukaan Undang-Undang 45 dalam Pancasila, dan ada dalam falsafah bangsa kita yang ada di negara kita, Mas. Gitu. Baik. Pak Bambang, terima kasih banyak Pak. Waktunya Pak sudah bersama Sinta ya. Di tengah Aduh. kesibukan menghadiri peringatan Hari Pahlawan Nasional hari ini, masih bersedia menerima Sinta untuk ngobrol-ngobrol langsung dan juga merefleksikan kembali ya bagaimana makna dari peringatan Hari Pahlawan Nasional. Sehat selalu Pak Bambang Sulistomo. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Sayang, terima kasih. Salam merdeka. Sehat selalu Pak. Ya, salam merdeka buat semuanya. Salam merdeka. Selamat pagi. Selamat pagi. Demikian mendengar obrolan seru kita ya di peringatan Hari Pahlawan Nasional di 10 November 2025 hari ini ya, Power Breakfast spesial peringatan Hari Pahlawan Nasional bersama tokoh ataupun putra dari pahlawan nasional Bung Tomo, Pak Bambang Sulistomo tadi ya, yang ternyata mungkin Anda sering dengar juga. Beliau ini, Pak Bambang itu juga ternyata pendengar El Sinta. Jadi seringkali kalau misalnya beliau ada topik-topik tertentu itu sering interaksi tentunya ya dengan El Sinta. Selain kegiatan lainnya, yaitu sebagai seorang akademisi, aktivis, juga ketua Yayasan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Saya tutup obrolan kita dalam Power Breakfast di pagi ini. Kita ketemu lagi nanti tentunya dengan tokoh-tokoh ataupun narasumber yang berbeda dalam Power Breakfast di kesempatan berikutnya. Saya Beri Hamzah, sampai jumpa. Power Breakfast.